Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Mandayanti dengan NIM 20041000136 dari Prodi Pendidikan Biologi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang Project Based Learning. Apa itu Project Based Learning? Project Based Learning merupakan model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kegiatan atau proyek yang menghasilkan suatu produk. Keterlibatan siswa mulai dari merencanakan, membuat rancangan, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatan berupa produk dan laporan pelaksanaannya. Jadi, Project Based Learning ini cenderung ke karya dan sebuah penghasilan. Berikut ini strategi penerapan model Project Based Learning. Yang pertama, permasalahan sebagai kajian, permasalahan penjajakan atau pemahaman, permasalahan sebagai contoh, permasalahan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses, yang terakhir permasalahan sebagai stimulus aktivitas autentik. Dalam Project Based Learning, punya langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penentuan pertanyaan mendasar atau essential, menyusun perencanaan proyek, menyusun jadwal, monitoring atau pemantauan perkembangan proyek, penilaian hasil proyek, yang terakhir yaitu evaluasi pengalaman. Dari problem berbasis proyek ini, saya akan mengambil siklus biogeokimia kelas 10 SMA dengan KD pengetahuan, yaitu menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen. KD keterampilan, yaitu menyajikan karya yang menunjukkan interaksi antar komponen. Di sini saya akan mengambil contoh dari materi herbarium. Perlu ketahui, herbarium adalah suatu koleksi spesimen atau tumbuhan yang diawetkan. Berikut data terkait digunakan untuk keperluan penelitian ilmiah. Istilah herbarium dapat juga merujuk pada bangunan atau ruangan di mana spesimen-spesimen tersebut disimpan, atau pada lembaga ilmiah yang tidak hanya menyimpan tetapi juga menggunakannya untuk penelitian. Jadi herbarium ini sangat bermanfaat. Selain kita dapat menggunakan sebagai penelitian, kita juga dapat mengoleksi tanaman-tanaman yang ingin kita jadikan sebagai herbarium. Kegunaan herbarium yang pertama yaitu sebagai alat peraga dalam kegiatan pembelajaran, sebagai media penelitian, sebagai alat bantu identifikasi, terus dapat digunakan untuk pertukaran herbarium antar daerah dan negara, sebagai bukti adanya keanekaragaman, sebagai spesimen acuan untuk mempublikasikan spesimen baru. Jadi kita dapat membuat herbarium sebagai untuk alat kegiatan pembelajaran, media penelitian, karena dengan membuat herbarium tersebut kita dapat menghasilkan sebuah prakarya yang indah dengan mencari tumbuhan-tumbuhan yang biasanya jarang kita ketemui. Berikut prosedur pembuatan dari herbarium. Yang pertama yaitu koleksi, yaitu kita mengumpulkan sebuah tumbuhan yang akan kita jadikan sebagai herbarium. Yang kedua yaitu pengepresan, ketiga pengeringan, dan terakhir yaitu penempelan. Dalam koleksi ini, seleksi material atau spesimen tumbuhan yang akan dibuat herbarium. Material yang dipilih haruslah bebas tanda dimakan serangga, infeksi dan penyakit, daun tumbuh penuh, kondisi lengkap akar, batang, daun, bunga, dan buah. Jadi ketika kita ingin menjadikan tumbuhan untuk herbarium, maka tumbuhan tersebut haruslah sempurna dan tidak ada cacat satupun. Berikut ini proses pengepresan. Spesimen yang telah dikoleksi selanjutnya diletakkan pada kertas koran secara teratur dan dipres menggunakan sasak atau gambar sebelah kiri. Nah, berikut ini gambar yang merupakan cara pengepresan dari sebuah herbarium, yaitu menggunakan pemberat dengan permukaan yang rata. Posisi peletakan spesimen saat pengepresan. Nah, ini ada yang A. Yang A yaitu
terdapat dalam kertas yang dan gambar berikutnya ini, jika tanaman itu terlalu panjang, maka kita bisa membuatnya seperti huruf N, A, atau Z, sehingga bentuk tersebut akan lebih indah. Dalam bentuk berikutnya, jika kertas tersebut tidak muat, maka kita bisa memotong atau melipat daun tersebut. Dan gambar yang terakhir ini, jika tumbuhan yang akan kita jadikan herbarium tersebut berbentuk bulat yang besar, maka kita juga bisa memotongnya di bagian pinggirnya, lalu bisa mengepaskan pada kertas yang akan kita pakai. Berikut cara pengeringan. Pengeringan dilakukan dengan sinar matahari dan lampu. Spesimen yang mengeluarkan cairan kertas koran, maka kertas koran diganti tiap hari. Jika spesimen kita banyak mengandung air, maka kita dapat mengganti korannya setiap hari. Sumber panas yang terlalu kuat akan menyebabkan kerusakan spesimen. Spesimen yang telah kering bisa ditempel pada kertas lain yang bebas asam. Selanjutnya yaitu penempelan. Spesimen yang telah kering ditempel pada kertas. Bagian spesimen yang berukuran kecil atau mudah rusak ditempatkan dalam amplop yang juga ditempel bersama. Spesimen dilengkapi dengan kertas yang berisi identitas herbarium. Nah, nanti kita akan membuat sebuah herbarium dengan membawa tanaman masing-masing dari rumah. Jika herbarium tersebut mengandung biji atau mempunyai biji atau bunga yang mudah rusak, maka kita bisa menaruhnya dalam amplop. Nah, nanti herbarium tersebut ditulis keterangan, yaitu tanggal pengambilan tumbuhan tersebut, beberapa lama, dan kemudian kita bisa menuliskan identitas klasifikasi dari tumbuhan tersebut. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.